Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Bersama-sama kita pada kesempatan ini kembali bersyukur. Alhamdulillah, Rahman, hidayah, petunjuk dan kasih sayang Allah masih tetap diberikan kepada kita bersama. Alhamdulillah. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita kepingin kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Allah janji akan mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Baik kebutuhan hidup zahir maupun kehidupan batin. Dengan ketentuan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ibadah, ada amalan yang dituntun untuk itu. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan amalan itu yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah duha. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat dulu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim. Ausani Khalilin Sallallahu Alaihi Wasallam bisalasa bisyamin salasatin ayyamin fi kulli syahrin wa rakatid duha wa an autira qabla an imam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ausani berwasiat, berpesan. Ada 3 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bersama. Yang tidak bolehlah kita tinggalkan. Gitu. Yang pertama, kata Rasulullah, kamu janganlah puasa 3 hari. Kita puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, witir. Hadirin yang dirahmati Allah. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas lebih dalam sekaitan dengan Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Kalau kita mau ikhlas lakukan ibadah duha ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Ibadah duha adalah salah satu ibadah yang jarang ditinggalkan oleh Nabi. Para wali-wali Allah, para sahabat-sahabat Nabi, ibadahnya duha salah satunya. Tentu kita bangga melakukan ibadah, amalan-amalan yang dilakukan oleh para wali, yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh para rasul. Artinya bangga kita. Dapat kita melakukan amalan itu gitu. Sekarang Nabi wasiatkan, jangan kamu tinggalkan itu. Jangan kamu tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita yang pertama akan kita coba lihat dulu dari segi waktunya. Waktu duha itu memang luar biasa panjang. Waktu syuruk itu sunnah awal duha. Syuruk. Nanti berakhir nanti di waktu menjelang sholat zuhur. Saking panjangnya waktu itu. Kalau kita tidak dapat lakukan, Allah berpesan, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Kamu rugi tuh. Kamu rugi. Rugi kamu. Dari pagi kok asar sampai asar. Rugi kamu. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita nggak boleh melalaikan juga kan hukumnya sunat, nggak bisa kita bicara kayak itu.
Kalau kita lihat pendapat Al-Mukarram Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, dia menjelaskan ayat ya ayyuhallazina amanu la takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul. Salah satu pengkhianat Allah dan Rasul itu menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin adalah menganggap enteng, menganggap remeh ibadah yang disunahkan oleh Allah. Kita pengkhianat Allah, kita pengkhianat Rasul. Tidak mungkinlah kita akan selamat kalau kita pengkhianat Allah, pengkhianat Rasul. Pengkhianat negara saja, Pak. Pengkhianat negara saja, tidak selamat. Apalagi pengkhianat Allah. Na'udzubillah min zalik. Berselindung diri kita kepada Allah dari kondisi yang seperti itu. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Oleh sebab itu, memang ibadah sunat bisa kita tinggal apabila memang kita tidak sempat untuk lakukan. Tapi kalau kita sengaja, na'udzubillah min zalik, Allah yang lebih tahu. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para wali Allah, para sahabat-sahabat Nabi tidak mau tinggalkan? Kita coba lihat janji Allah melalui pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis rawahul al-Hakim wa Tabrani. Qala azza wa jalla ibna adama la ta'jizanna an arba'i rakatin fi awalin nahri afika akhiruhu. Hadis rawahul Bukhari dan wa Tabrani. Maaf, hadis rawahul al-Hakim wa Tabrani. Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau sekali-kali malas mengerjakan 4 rakaat pada awal permulaan siang, duha. Ujungnya akfika akhiruhu. Allah akan cukupkan kebutuhan hidupmu, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya hidup ini kalau tahu kita bumbunya indah. Coba tanya sama ibu-ibu itu, masak itu kalau pakainya bumbu pasti enak, pasti indah. Kadang-kadang bumbunya itu tidak ada harganya, tapi jadi enak dengan bumbu itu. Coba ingat daun salam, tidak ada harganya. Daun ruku-ruku, tidak ada harganya. Jahe, tidak ada harga dikit. Dibanding dengan daging ayam, dibanding dengan sapi, dan lain-lain sebagainya. Tapi begitu bumbu itu tidak masuk, yakinlah masakan ayam, masakan sapi tadi itu, orang tidak mau makan. Tidak enak. Hidup seperti itu harus punya bumbu. Mana bumbunya? Ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah 4 rakaat di awal siang. Jaga kaum muslimin dan kaum muslim. Jaga. Niscaya Allah akan cukupkan kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Allah lah yang tahu dengan kebutuhan kita. Tidak ada orang yang tahu dengan kebutuhan kita. Kenapa Allah yang tahu? Allah yang ciptakan kita. Karena Dia yang ciptakan kita, maka Dialah yang tahu dengan kebutuhan kita, begitu. Allah yang tahu dengan kebutuhan hidup kita. Karena Allah tahu dengan kebutuhan hidup kita, Allah kepingin memenuhi kebutuhan hidup kita itu. Allah sayang dengan kita. Ayo dipegang kepala kita. Dipegang kepala kita melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ya, kamu malas melakukan 4 rakaat di awal siang. Jangan malas. Itu manfaat yang pertama.
Allah akan cukupkan kebutuhan hidup kita. Manfaat yang berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah. Di dalam hadis rawahul Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salatul duha ghufira lahu dzunubahu wa in kana mithlaza min banil bahr. Hadis rawahul Tirmizi. Barang siapa yang dapat mengamalkan, melakukan, mengerjakan secara kontinu ibadah salat duha, wa in kana mislah ufira lahu dzunubahu wa in kana mislah zabanil bakri, Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Luar biasa ibadah duha. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita buat pertanyaan. Perlunya dosa dihapus gitu. Berbahaya kalau kita punya dosa bapak dan ibu. Berbahaya. Dengan dosa, iman kita hancur. Apa buktinya iman seseorang hancur, iman kita hancur? Apa buktinya? Malas kita beribadah. Jadi kalau ada kita yang malas beribadah, itu pertanda iman kita rusak. Karena iman itu sekaitan dengan ibadah. Wa amanu wa amil salihat. Beriman dan beramal saleh. Tidak ada lah iman kalau tidak ada amal saleh. Maaf. Hadirin yang dirahmati Allah. Itu perlunya dosa dibersihkan. Kalau dosa tidak dibersihkan, hadirin yang dirahmati Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau dosa tidak kita bersihkan, hidayah, petunjuk terhalang kepada kita. Tidak mau menerima kebenaran. Susah menerima kebenaran. Gitu. Tidak mau masuk hidayah. Tidak mau masuk petunjuk. Berakhir dengan kalimat kata Allah. Khatamallahu ala qulubi. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita selalu meminta ampun, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang besar kalau Allah ampunkan. Tidak ada kesalahan yang banyak kalau Allah ampunkan. Itu yang kedua. Ghufira lahu. Allah ampunkan dosa. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, sholatul duha tajlibur rizqan. Sholat duha itu penyebab Allah berikan rezeki kepada kita. Jelas lah Pak. Jelas Pak. Ibu. Tiap-tiap sesuatu pasti ada sebabnya. Tak mungkin tak. Ada sebab. Kalau di alam namanya hukum kausal, sebab akibat. Sebab ini akibatnya. Sebab ini akibatnya. Kini sebab kita lakukan ibadah dua, tajlibur rizqah. Allah datangkan rezekinya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kok aduh rezekinya agak mandet-mandet. Sungguh-sungguhlah melakukan ibadah sholat duha. Niscaya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Tajlibur rizqah, memberikan rezeki. Yang keempat, sambung hadis tadi, wa kan fil fuqara, sholatul duha tajlibur rizqah wa tum fil fuqara.
Sholat duha itu di samping mendatangkan rezeki, kata Rasulullah SAW, menolak kefakiran. Ini yang penting Bapak. Kefakiran ini, kasihan kita Pak. Kasihan. Baru berumur 45, tangan tidak berfungsi, fakir. Berumur 50, kaki tidak bisa jalan, fakir. Insya Allah, dengan ibadah duha Pak, kita terlindung dari bentuk-bentuk seperti itu. Asalkan kita ikuti persyaratan. Asalkan kita ikuti persyaratan, insya Allah. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah sesuai dengan ceramah kita minggu yang lalu. Kita selamatkan diri, kita selamatkan anak-anak dan keluarga dengan doa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Sampai akhir hayat hidup kita. Kita sehat, kita segar bugar. Tidak ada yang cacat dari tubuh kita. Tak lain dan tak bukan tujuan kita sehat. Tak lain dan tak bukan tujuan kita fit. Bukan untuk kita bangga-banggakan kepada orang. Teman-teman semua, hadirin wal hadiran. Tetapi adalah dengan niat yang tulus kepada Allah. Badanku sehat, senang untuk lakukan ibadah. Badanku fit, bagus untuk lakukan ibadah. Senang beribadah di waktu sehat ketimbang beribadah di waktu sakit. Coba Ibu rasakan. Beribadah di saat mata ngantuk dengan beribadah di saat kita tidak ngantuk. Beda mah. Kalau kita tidak ngantuk ibadah khusyuk, tapi kalau ngantuk, alah. Entah baca doa, entah baca ayat, entah tahu lah. Karena ngantuk. Gitu. Itu baru ngantuk. Apalagi kalau sakit, hadirin yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu Nabi kita ngajaran Allahumma ya Allah. Wa'afini fi badani Allahumma ya Allah. Wa'afini fi badani Allahumma ya Allah. Wa'afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku. Ya Allah, sehatkan badanku. Sungguh-sungguh kita doakan kepada Allah subhanallah wa ta'ala. Terakhir, manfaat ibadah duha itu mencukupi kebutuhan, mengampuni dosa, mendatangkan rezeki, mencegah kefakiran. Terakhir, wala yuhafizu ala salatul duha illa awab. Bapak, kata Rasulullah, tidak ada yang akan mampu jaga ibadah sholat duha itu terkecuali orang-orang yang benar-benar bertobat. Cek pribadi kita masing-masing. Benar-benar tobat kita apa belum? Tapi kalau sudah kontinu lakukan ibadah, yakinlah Bapak, yakinlah Ibu, kita sudah benar-benar bertobat kepada Allah subhanallah wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Hadirin yang dirahmatilah. Semoga kita selalu menjaga ibadah doa. Semoga kita selalu menjaga ampunan Allah. Semoga kita menjadi orang yang tobat, orang yang bersih, beserta anak-anak, keluarga, dan mantan kita. Demikian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.